Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kali ini topik kita tentang Mamon. Nah, ini seringkali kita mendengarnya ini ya, tentang Mamon. Nah, sebenarnya Mamon itu seperti apa Bapak Ibu Saudaraku? Kita akan mempelajarinya di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Saya akan bacakan buat kita semuanya pada hari ini. Memang ibadah itu kok disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, siapa sih orang di dunia ini yang gak kepingin kaya? Ya, saya angkat tangan, saya juga ingin kaya Bapak Ibu Saudaraku. Bayangkan saja kalau Anda bepergian mencari toilet gratis. Terkadang di pom bensin ada gratis tulisannya, tetapi ada petugasnya, jadi otomatis kita sungkan akhirnya memberi uang. Nah, otomatis segala sesuatu di dunia ini membutuhkan uang ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita gereja Tuhan tidak anti akan uang loh sebenarnya. Apa yang dimaksud di dalam surat ini? Mari kita akan mempelajarinya. Di dalam teks surat 1 Timotius, Mamon mungkin salah satu masalah yang muncul di tengah jemaat di Efesus. Ini yang melatar belakangi surat tersebut. Sedikitnya ada 4 ayat yang mengindikasikan masalah di Efesus. Di sana di 2 Timotius pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 6. Nah, di sana Timotius kemudian diutus untuk menetapkan dan mengajarkan cara hidup yang benar kepada jemaat Efesus. Begitu Bapak Ibu Saudaraku. Sebenarnya pernyataan Rasul Paulus mengenai kekayaan dan cara hidup orang Kristen, bagi Paulus sebenarnya untuk menjadi kaya tidak dosa Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus tahu kekayaan itu kan juga berkat Tuhan ya Bapak Ibu Saudaraku. Solusi untuk cara hidup yang ambisius, yang hedonis, yang bergaya hidup mewah, yang konsumtif. Nah, ini Paulus mengerti bagaimana pola dan gaya hidup jemaat Efesus. Makanya dia menulis surat ini Bapak Ibu Saudaraku. Cara hidup yang ambisius, yang hedonis, yang sudah saya bilang tadi, ini semua butuh uang ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Bergaya juga butuh uang. Style baju, make up, tas, semuanya butuh uang. Kepingin diwakkan orang, itu juga butuh uang. Bapak Ibu Saudaraku, zaman sudah modern, gak ada orang yang kepingin berpenampilan miskin. Saya rasa semua kepingin dipandang sukses, pengen dipandang hebat. Tetapi apa kata firman Tuhan? Hal ini sebenarnya kita dapat melihat bagaimana ibadah atau kesalehan itu berguna bagi kita. Mengapa? Apa hubungannya ya dengan uang ya? Mari kita akan mempelajarinya. Paulus dengan sengaja membenturkan konsep ini dengan kecintaan kita akan uang. Paulus menyatakan bahwa orang yang mengejar kesalehan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kesalehan itu berguna bagi kita.
Kata berguna itu menolong atau melayani, memberikan keunggulan. Singkatnya, orang yang hidup saleh itu mendapatkan keunggulan baik di hidup hari ini, hidup kemudian. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Hal ini dibenturkan dengan konsep kecintaan akan uang, bergantung pada mamon. Sebab kita percaya bahwa kita ini mendapatkan keuntungan daripada itu. Padahal Paulus menunjukkan sebenarnya kecintaan akan uang hanya membawa kita ke dalam jerat berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan tentunya. Menyimpang dari iman dan menyiksa diri dari berbagai duka. Jadi jelas kesalehan adalah solusi yang membebaskan kita dari perbudakan mamon. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kesalehan di sini berbicara tentang ibadah yang cukup. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang Kristen tujuan beribadah supaya diberkati Tuhan. Ada banyak di antara kita yang beranggapan kalau memberikan persembahan banyak akan mendapatkan yang banyak pula. Jadi kita salah konsep dalam hal ini. Mengikut Tuhan harus kaya, ini juga salah. Dan kalaupun Anda diberkati Tuhan dengan luar biasa, berkat yang mengalir, itu tidak dosa. Tetapi saat Anda mengejar kekayaan dengan segala hawa nafsunya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, itulah yang namanya cinta akan uang. Uang ini sebenarnya alat untuk mencapai tujuan kita. Tetapi kita ini majikan, uang itu adalah hamba kita. Tapi kebalikannya, kita justru diperbudak oleh uang. Apa-apa memang perlu uang, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita hidup, makan dan minum juga butuh uang. Kita juga butuh rumah, butuh biaya sekolah. Jadi orang bekerja untuk mencari uang itu wajib ya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ada sebagian orang itu mempunyai kecenderungan, mempunyai hawa nafsu yang tinggi, ingin kaya. Dari pagi hingga malam, 24 jam yang Tuhan sediakan masih kurang, kepingin 28 jam. Ingin mencari uang, menjegal temannya, mungkin menipu, korupsi, dan sebagainya untuk mendapatkan kekayaan itu. Sebenarnya kalau kita jujur, kalau Anda memiliki kekayaan yang wow begitu, Anda akan menjadi arogan, menjadi sombong, merasa diri tidak perlu Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jelas bahwa kesalehan adalah solusi untuk kita dapat bebas dari perbudakan mamon. Namun untuk mengefektifkan kesalehan ini, kita harus belajar hidup dengan rasa cukup. Saya rasa hari-hari ini sulit ya Bapak Ibu ya bilang cukup. Hari ini kita makan ayam goreng, lihat teman sana, wah enak ya di sana ya, ada babi guling gitu. Atau mungkin wow ada pasta, ada pizza, wow kepingin membeli, tapi kita tidak punya uang. Maka kita berupaya untuk bisa sama seperti mereka. Mereka healing ke luar negeri, kita kepingin seperti mereka. Nah, untuk mengatasi segala ini, jadi kita akan bersaing dengan sesama kita, kepingin lebih kaya. Ini akan efeknya tidak baik Bapak Ibu. Kita harus ingat bahwa uang itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Kita ini adalah tuannya, kita yang mengelola keuangan. Kita diberkati Tuhan untuk mengelola keuangan kita, bukan menjadi hambanya uang. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus tahu bahwa pondasi rasa cukup, kesadaran bahwa kita tidak membawa sesuatu apapun saat kita pulang nanti. Ya, ada orang sampai bilang begini, nanti ya kalau aku meninggal, semua harta bendaku masukkan ke liang kubur. Ya, ke kuburan situ masukkan semuanya. Lah, supaya itu nanti mengikuti aku. Lah, Bapak Ibu Saudaraku,
Apakah harta itu bisa dibawa sampai ke surga? Tentu tidak. Kalau Anda mau harta-harta Anda ditaruh dikubur, yang ada nanti perampok yang akan menggali kubur Anda dan mengambil barang-barang berharga Anda. Jadi, kalau Anda sampai merasa kekayaan itu sangat-sangat membuat Anda jatuh cinta, bergantung dengannya, ingatlah, kita hidup di dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu Saudaraku. Kita hidup di dunia ini tidak menetap untuk selamanya. Kita hidup di dunia ini untuk sementara. Maka Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa seorang anak Tuhan itu harus mempunyai rasa cukup. Nah, cukup diberkati Tuhan dengan A, ya cukup. Diberkati B, ya cukup. Melihat orang lain diberkati berlimpah, kita belajar tidak iri dengan orang lain. Kita berupaya bekerja keras, tetapi tidak menghalalkan segala cara. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dengan kata lain, kita berada di dalam kondisi yang mengikat. Kalau Anda mulai tertarik dengan uang yang secara berlebihan, kita tidak akan meninggal dengan membawa segala harta benda. Kita juga tidak bisa bergantung dengan uang. Walaupun uangmu sangat banyak, suatu saat Anda sakit, mungkin Anda bisa membeli dokter, membeli perawatan-perawatan, tetapi kesembuhan itu dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, belajarlah beribadah, melakukan suatu kehendak Tuhan, mencapai kesalehan dengan rasa cukup. Dalam arti seseorang yang beribadah kepada Tuhan, tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan saja, bukan untuk mencari kekayaan dan kekayaan. Bapak Ibu Saudaraku, saya sadar kita semua butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jika kita memahami hal ini, kita tahu bahwa kita membutuhkan hanyalah makanan, pakaian untuk bertahan hidup. Sementara hidup yang berfoya-foya, yang hedonis, ya itu akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Alkitab tidak anti orang kaya. Alkitab tidak anti uang. Bagaimanapun juga Allah juga memberikan rezeki kepada umatnya. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau Anda diberkati dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Berbagilah dengan sesama, jangan pernah sombong. Bagaimanapun dunia ini beroperasi dengan uang ya Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan kalau saya membuat konten seperti ini, saya juga beli paketan ya. Butuh uang juga untuk ngonten Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan untuk bahan makanan yang mengenangkan paket sendiri pun kita juga membutuhkan uang. Sesungguhnya Alkitab mengajarkan agar kita tidak menghambakan diri kepada uang. Kita tidak boleh menghambakan diri kepada mamon. Uang tidak lebih daripada alat yang seharusnya kita gunakan untuk mencapai tujuan kita. Uang bukan tujuan akhir. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita perlu tahu bahwa hidup di dunia ini memang saingannya berat ya Bapak Ibu ya. Ada orang bilang begini, uang bukanlah segala-galanya, tetapi dalam kehidupan ini kita membutuhkan uang. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Apabila kita membaca 1 Timotius ini, kata kuncinya adalah bukan uang, tapi cinta akan uang. Uang yang bersifat non-moral dan merupakan suatu sarana sebenarnya untuk mencapai tujuan. Uang tidak menciptakan kejahatan loh Bapak Ibu Saudaraku. Maka jangan mencampur adukan materi dengan sikap hati. Jadi masalah keuangan itu bukanlah dari uang, akan tetapi dari hati seseorang. Jadi mari kita lihat beberapa masalah yang akan timbul dari orang yang cinta akan uang. Misalnya apa Bapak Ibu Saudaraku? Orang itu menjadi mudah tidak percaya dengan orang lain. Cinta akan uang membuat orang lain tidak setia. Cinta akan uang membuat orang lain mudah berkhianat. Jadi mencari pekerja yang jujur, yang pintar itu sulit ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Apalagi kalau kita mencari orang pintar dan dipercaya, itu sudah menjadi barang langka hari ini. Berarti banyak orang rela mengkhianati persahabatan hanya demi
uang, rela mengkhianati ikatan persaudaraan demi uang. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, cinta akan uang itu membuat orang-orang mendewakan uang, menjadikan uang sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Memiliki uang yang banyak sepertinya akan memberikan kebahagiaan, kepuasan, kebanggaan dalam kehidupan seberapa orang. Ingat Bapak Ibu, oleh karena itu mereka mendewakan uang lebih dari segalanya. Mereka rela kehilangan iman mereka kepada Tuhan asal memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah. Cinta akan uang dapat membuat orang meninggalkan iman Kristen, pergi memiliki iman yang lain. Terlihat secara kasat mata membuat mereka kaya. Ingat Bapak Ibu, manfaat uang untuk kebaikan, gunakanlah itu. Jangan memuaskan hawa nafsu kita. Kebutuhan yang meningkat disertai dengan keinginan yang bersifat konsumtif juga membuat orang memburu uang tentunya. Ya Bapak Ibu ya, media sosial sekarang ini akan semakin memicu orang untuk berlomba-lomba konsumtif, berlomba-lomba berekreasi, makan yang enak dan sebagainya. Orang berpikir kalau dia bisa menyamai orang lain, dia akan bahagia. Hatinya panas kalau orang lain beli mobil, hatinya panas, iri, dengki jika saudaranya diberkati sedangkan dia cuma hanya makan nasi dan kerupuk. Begitu Bapak Ibu Saudaraku. Kebutuhan yang meningkat ini sebenarnya bagaimana solusinya? Dia akan korupsi. Maka firman Tuhan katakan rasa cukup. Kita harus memiliki rasa cukup Bapak Ibu Saudaraku. Cinta akan uang menjadikan orang tidak setia, menjadikan orang angkuh, arogan, tidak perlu Tuhan. Kebutuhannya semakin meningkat, maka korupsilah yang menjadi jalan keluarnya. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, cinta akan uang membuat orang menjadi sombong dan melihat ke atas dan tidak pernah melihat ke bawah. Jadi berlomba-lomba mencari uang supaya harkat martabatnya naik, derajatnya naik, merasa bangga. Kalau pas reuni mereka akan berpikir, wah aku sekarang sudah kaya, punya mobil, pamer baju, pamer tas dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebagai gereja Tuhan ada banyak guru-guru palsu saat itu yang melatar belakangi surat ini. Guru-guru palsu yang menjual Injil Kristus. Berarti mereka melayani Tuhan untuk mencari uang. Uang itu untuk kepentingannya diri sendiri. Banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan, gereja-gereja Tuhan, pendeta-pendeta ada yang ingin menjual Injil Kristus demi kekayaan perut mereka, demi supaya mereka hidup makmur. Misalnya jemaat disuruh mari menyumbangkan harta bendamu, semakin banyak yang kau beri, maka semakin banyak engkau diberkati Tuhan. Jemaat ditipu seakan-akan jemaat disuruh menyumbangkan, tetapi pendetanya hedonis, jam tangannya ratusan juta, tasnya tas branded. Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya hamba Tuhan itu kaya tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibunya dulu kaya, atau mungkin dulu seorang pengusaha menjadi hamba Tuhan. Kekayaannya ini paling tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jemaat dan gereja itu harus bisa mengelola keuangan. Jadi keuangan gereja itu tidak hanya dikelola pendeta saja untuk kesenangannya. Bahkan banyak kali pendeta itu kalau shopping tidak mau di Indonesia, sampai ke Korea, ke Singapura, ke Prancis, ke Paris dan sebagainya. Jemaatnya hanya cukup makan nasi uduk saja Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saya menghimbau kita semuanya melayani pekerjaan Tuhan, diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, tidak dosa. Tetapi jalan untuk mencari kekayaan yang menghalalkan segala cara, itulah yang ditentang Tuhan. Jadi kita harus punya rasa cukup. Ibadah yang cukup itu menghasilkan damai sejahtera. Anda mencari Tuhan bukan karena ingin diberkati.
Anda mencari Tuhan sebagai bukti cinta Anda karena karya Kristus di kayu salib yang sudah menebus kita, kita datang penuh dengan kerinduan kepada Tuhan. Jadi, bukan kewajiban Tuhan membuat Anda kaya. Sehingga kalau Anda dalam keadaan tidak kaya, Anda menuntut Tuhan, akhirnya Anda tinggalkan iman untuk mencari keyakinan yang lain demi mendapatkan kekayaan. Kristen tidak menjamin kekayaan, Bapak Ibu Saudaraku. Damai sejahtera, sukacita, ucapan syukur inilah yang harus kita munculkan di setiap kehidupan ini. Jadi anak-anak Tuhan harus punya rasa cukup. Bersyukur punya kendaraan roda 2. Bersyukur suatu kelak 10 tahun kemudian Tuhan belikan mobil. Ya bersyukur. Dan kalaupun hanya ngontrak, ya bersyukur. Uang yang kita punya itu kita kelola dengan baik. Kita minta Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Bukan Tuhan buatlah menjadi kaya. Kadang saya berpikir saya ingin menjadi kaya supaya bisa memberkati orang. Itu hanya teorinya saja, Bapak Ibu. Kadang kala saat kita diberkati Tuhan, kita memperkaya diri kita sendiri. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kondisi ekonomi masing-masing orang yang percaya kepada Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang diberi takaran kaya, sedang ada yang masih kurang mampu. Kalau Anda diberikan berlebihan, tujuan Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Dan kalau Anda memang kurang mampu, Anda harus berdoa, memohon Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Jadi antara si kaya dan si miskin itu harus ada berkesinambungan, saling membantu, saling mendoakan, saling berbagi berkat. Bapak Ibu Saudaraku, jangan berlomba-lomba menjadi kaya dengan korupsi. Jangan berlomba-lomba menjadi kaya dengan menipu, mencuri, bisnis kotor ya Bapak Ibu ya. Misalnya penggelapan uang, narkoba, pengedar narkoba, bandar narkoba, penjudi online dan sebagainya. Sebagai anak Tuhan, kita harus sadar ibadah yang sejati, ibadah yang bagaimana Bapak Ibu? Ingat Bapak Ibu, di dalam 1 Timotius pasal 1 Timotius pasal 6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman mereka, menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi ada banyak orang sampai niat membunuh orang, lawan bisnisnya dimatikan supaya bisnis kita tetap jaya. Bapak Ibu, apapun yang terjadi, sebagai anak Tuhan, Tuhan sedang mengoreksi hidup kita bersama. Tidak menjadi larangan Anda kaya, tetapi jangan menghambakan diri Anda, jangan terlalu terobsesi menjadi kaya. Sehingga kalau ada undian berhadiah ini, ratusan juta Anda kirim ini langsung Anda akhirnya tertipu ya, karena obsesinya menjadi kaya membuat dia tidak berpikir panjang bagaimana caranya bisnis cepat menghasilkan keuntungan yang besar. Jadi mungkin pertama kayak pohon emas begitu ya, pertama 1, 2, 3 dapat uang, setelah itu 4, 5, 6 uangnya buyar. Kita ditipu orang karena berambisi untuk kaya, tambah justru ditipu orang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, anak-anak Tuhan, rasa cukup, ucapan syukurlah yang Tuhan nantikan. Berkat Tuhan itu diberi uang 100.000 kurang, diberi 1 juta ya kurang, diberi miliaran juga kurang. Manusia selalu kurang dan kurang. Tapi kalau kita belajar rasa cukup, hari ini diberi Tuhan uang 100.000, bagaimana cara mengelolanya supaya cukup, walaupun dengan air mata, bayar uang sekolah anak, uang saku, sarapan, rasanya kurang. Tapi percayalah, di dalam Tuhan pasti cukup. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak akan membiarkan Anda kelaparan. Jadi bekerja dan berdoalah, berharaplah kepada Tuhan, bukan berharap kepada mamon. Jadi kita tidak perlu menghambakan diri kita kepada mamon. Tuhan punya segalanya. Tuhan punya segalanya.
Kalau mau memberkati Anda itu hal yang sangat mudah. Tetapi pertanyaannya, sudahkah engkau siap untuk diberkati Tuhan? Kadangkala mental Anda, hati Anda belum siap untuk diberkati Tuhan secara berlimpah. Yang penting di sini adalah masalah hati, bukan uangnya, tapi hati Anda yang dominan, yang condong kepada mamon, bukan condongnya kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Anda harus memilih antara Allah atau mamon. Tidak boleh separuh-separuh. Jadi orang Kristen itu harus berharapnya kepada Tuhan. Di dalam Tuhanlah ada pengharapan, ada rasa syukur. Bersyukurlah atas segala hal. Apapun keadaanmu, ekonomimu, keadaan kesehatanmu, mungkin kelemahan tubuhmu, bersyukurlah kepada Tuhan. Benahilah cara hidup, benahilah cara untuk mengelola keuangan. Saya rasa di dalam Tuhan, walaupun susah, walaupun rasanya mencari uang itu sangat-sangat susah, mengeluarkannya mudah, tapi percayalah, Tuhan mencukupkan. Tuhan memberikan damai sejahtera. Ada orang itu kaya raya tapi kecemasan yang ada. Ada orang yang kaya raya selalu cemas, kesepian dan sebagainya. Tapi anak Tuhan hidup dengan rasa cukup, diberkati Tuhan sebagaimanapun, bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan ke teman-teman jika Anda merasa diberkati Tuhan atas pendengaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan segala kelimpahan, kemurahan, dan damai sejahtera Allah. Sampai kesudahan zaman menjaga iman, pengharapan, dan kasih Anda tetap terjaga dalam kemurahan Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita semuanya. Amin.